Tampil epik nan tangguh di bawah mistar gawang hingga pelatih lawan terkagum-kagum. Hernando Ari bawa Persebaya menang telak 4-1 atas Persib. Langkah menuju timnas Indonesia semakin dekat. Persebaya berhasil membungkam Persib Bandung dengan skor 4-1 dan kunci kemenangan kali ini adalah penampilan impresif Hernando Ari. Pelatih Persib pun tak bisa menahan diri untuk memuji ketangguhan sang kiper. Lalu apakah performanya yang spektakuler ini menjadi tiket Hernando menuju panggilan timnas Indonesia? Semua jawabannya ada di sini. Fans Garuda kecewa berat. Elkan Bagot tolak perkuat timnas Indonesia kontra Australia. Begini reaksi mereka. Keputusan Elkan Bagot untuk menolak bergabung dengan timnas Indonesia dalam laga kontra Australia membuat fans Garuda kecewa. Dalam suasana penuh harapan, reaksi negatif datang dari para pendukung timnas Indonesia. Apakah ada alasan di balik keputusan ini? Temukan reaksi fans dan analisis lebih lanjut di video ini. Jordi Cruyff jadi misteri untuk mantan dirtek timnas Indonesia. Filosofi baru yang harus pengaruhi gaya main Garuda. Keputusan PSSI menunjuk Jordi Cruyff menambah warna baru dalam dunia sepak bola Indonesia. Namun, mantan Direktur Teknik Timnas Indonesia mengaku tidak tahu banyak tentang cara kerja Cruyff. Meski demikian, ia berharap filosofi pelatih ini bisa mengubah cara bermain Timnas Indonesia. Apakah Cruyff bisa membawa perubahan besar? Baca selengkapnya. Calvin Verdonk tampil sempurna. NEC Nijmegen tahan imbang tim asuhan Robin van Persie. Dalam pertandingan yang penuh tensi, Calvin Verdonk menunjukkan kemampuan luar biasa di lini belakang NEC Nijmegen. Meskipun tim asuhan Robin van Persie berhasil menekan, mereka harus puas dengan hasil imbang. Apa yang membuat penampilan Verdonk begitu mengesankan? Simak analisis lengkapnya dalam video ini. Gol debut Olero menjadi championship ini lebih dari sekedar gol, ini awal baru. Olero sukses mencetak gol debutnya di ajang championship bersama Oxford United dan dalam wawancara pasca pertandingan, ia tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Apa yang membuat gol ini begitu spesial baginya? Apa pesan penting yang ingin ia sampaikan kepada fans Oxford United? Baca penuturan lengkapnya dalam video ini. Erick Thohir terkejut. Kabar Elkan Bagot tolak timnas Indonesia awalnya minta dirahasiakan, Kluivert langsung bertindak. Erick Thohir sempat meminta agar kabar mengenai Elkan Bagot yang menolak bergabung dengan timnas Indonesia disimpan rapat-rapat. Namun reaksi cepat datang dari Patrick Kluivert yang langsung mengambil langkah untuk mengatasi situasi tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan tersebut? Baca selengkapnya di video ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Tampil epik nan tangguh di bawah mistar gawang hingga pelatih lawan terkagum-kagum. Hernando Ari bawa Persebaya menang telak 4-1 atas Persib. Langkah menuju timnas Indonesia semakin dekat. Persebaya berhasil membungkam Persib Bandung dengan skor 4-1 dan kunci kemenangan kali ini adalah penampilan impresif Hernando Ari. Pelatih Persib pun tak bisa menahan diri untuk memuji ketangguhan sang kiper. Lalu apakah performanya yang spektakuler ini menjadi tiket Hernando menuju panggilan timnas Indonesia? Semua jawabannya ada di sini.
Hernando Ari tampil cukup impresif ketika memperkuat Persebaya melawan Persib pada laga pekan ke-25 Liga 1 2024 hingga 2025. Sebagai informasi, duel ini terlaksana di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (1 Maret 2025). Pada kesempatan tersebut, Persebaya berhasil mengalahkan Persib dengan skor telak 4-1. 4 gol tim tuan rumah dicatatkan atas nama Mark Klok yang berupa bunuh diri pada menit ke-61, Rizky Dwi 79, Bruno Moreira 82, dan Francisco Rivera 90+2. Di sisi lain, gol semata wayang Persib dicetak oleh Rian Kurnia 89. Setelah laga, pelatih Persib, Bojan Hodak, memberikan pujian kepada penampilan Hernando Ari yang mampu melakukan beberapa penyelamatan penting. Lebih lanjut, Hodak menilai kekalahan ini murni kesalahannya dalam menerapkan strategi. Seperti contohnya waktu memasukkan kiper muda Seva Sanggasi untuk menggantikan Kevin Ray Mendoza. Babak kedua saya mengambil risiko. Saya memasukkan kiper muda dan bermain dengan 4 penyerang. Kali ini risikonya tidak berhasil, kata Bojan Hodak. Kami mencetak 1 gol, kami punya peluang, kiper lawan melakukan penyelamatan bagus dan sungguh tangguh. Secara defensif kami menjadi lebih terbuka. Jadi hasil ini kesalahan saya. Jangan salahkan para pemain, cukup salahkan saya, ujarnya. Sementara itu, penampilan apik ini tentu membuat Hernando Ari memiliki peluang cukup besar untuk memperkuat timnas Indonesia pada bulan Maret ini. Fans Garuda kecewa berat. Elkan Bagot tolak perkuat timnas Indonesia kontra Australia. Begini reaksi mereka. Keputusan Elkan Bagot untuk menolak bergabung dengan timnas Indonesia dalam laga kontra Australia membuat fans Garuda kecewa. Dalam suasana penuh harapan, reaksi negatif datang dari para pendukung timnas Indonesia. Apakah ada alasan di balik keputusan ini? Temukan reaksi fans dan analisis lebih lanjut di video ini. Reaksi kecewa disampaikan para fans Garuda ketika mendengar rumor terkait penolakan Elkan Bagot untuk memperkuat timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia dijadwalkan bertamu ke markas Australia pada 20 Maret 2025. Kemudian 5 hari berselang, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUBGK) tepatnya pada 25 Maret. Berlanjut ke bulan Juni, timnas Indonesia akan menghadapi Cina (5 Juni) dan Jepang pada 10 Juni 2025 mendatang. Jelang laga kontra Australia pada 20 Maret nanti, pelatih Patrick Kluivert dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk memantau para pemain yang sempat dicoret di era pelatih Shin Tae-yong. Nama Elkan Bagot masuk dalam pantauan pelatih asal Belanda tersebut. Namun kabar terkini justru mengatakan bek Blachpo FC itu menolak untuk bergabung ke timnas Indonesia. Reaksi fans Garuda atas sikap Elkan Bagot situasi ini pun langsung mendapat respons keras daripada fans Garuda. Banyak dari mereka yang tidak lagi respect dengan Elkan Bagot dan menilai sang pemain sama sekali tidak memiliki jiwa nasionalisme. Unfollow, nggak ada jiwa nasionalisme, masih banyak pemain lebih bagus dari dia, tulis akun @akbarski18. Unfollow. Pemain tidak nasionalis, tulis netizen lainnya dengan akun @2393_Komang.
Tak hanya itu, bahkan ada salah satu netizen yang menyoroti terkait hilangnya bendera Indonesia di bio Instagram milik Elkan Bagot. Imbas dari hal itu membuat sejumlah netizen lainnya beropini jika Elkan Bagot tidak bangga menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Tidak ada bendera Indonesia di bio Instagram pria ini, tulis akun @ari_mern. Itu artinya pria ini tidak bangga menjadi bagian dari negara Indonesia, pungkasnya. Jordi Cruyff jadi misteri untuk mantan Dirtek Timnas Indonesia, filosofi baru yang harus pengaruhi gaya main Garuda. Keputusan PSSI menunjuk Jordi Cruyff menambah warna baru dalam dunia sepak bola Indonesia. Namun, mantan Direktur Teknik Timnas Indonesia mengaku tidak tahu banyak tentang cara kerja Cruyff. Meski demikian, ia berharap filosofi pelatih ini bisa mengubah cara bermain Timnas Indonesia. Apakah Cruyff bisa membawa perubahan besar? Baca selengkapnya. Pelatih PSS Sleman sekaligus mantan Dirtek Timnas Indonesia, Peter Huistra memberi pendapat soal ditunjuknya Jordi Cruyff sebagai technical advisor untuk skuad Garuda. Peter Huistra buka suara soal penunjukan Jordi Cruyff sebagai technical advisor untuk Timnas Indonesia. Pelatih PSS Sleman saat ini tersebut adalah juga merupakan ex-direktur teknik Timnas Indonesia pada 2014 hingga 2015. Huistra juga merupakan pelatih asal Belanda, sama halnya dengan Jordi Cruyff. Menurut Huistra, Jordi akan memiliki kesamaan ide dengan ayahnya, Johan Cruyff. Huistra tumbuh dengan keidolaan dengan Johan Cruyff dan filosofinya saat melatih menginspirasinya dalam menukangi sebuah tim. Jordi adalah seorang yang sangat berpengalaman. Banyak pengetahuan sepak bola, jadi dia akan beri nasihat mungkin untuk pelatih atau orang lain di PSSI, kata Peter Huistra saat ditemui di Stadion Manahan, Solo pada Minggu. Nasihat dari Jordi Cruyff sangat bagus menurut saya tidak kenal personal tapi saya tahu ayahnya juga tidak secara personal. Ayahnya adalah idola besar bagi saya. Ketika dia bicara soal sepak bola, filosofi menyerangnya seperti juga Guardiola yang menginspirasi cara saya bermain. Saya pikir Jordi juga punya ide yang sama dengan ayahnya, jadi saya pikir akan bagus buat dia memberi nasihat, tambahnya. Jabatan Technical Advisor adalah hal baru untuk Timnas Indonesia. Peter Huistra juga tidak tahu bagaimana cara kerja Jordi Cruyff nantinya. Mantan pelatih Borneo FC itu hanya senang seseorang yang punya pengetahuan sepak bola bisa membantu Timnas Indonesia. Saya tidak tahu pasti apa artinya itu dalam kurung technical advisor, kata Huistra. Apakah berhubungan dengan di lapangan? Saya kira dia tidak akan banyak berada di lapangan. Sesuatu yang bagus ada orang yang punya pengetahuan sepak bola, tambahnya. Jordi Cruyff merupakan putra dari Johan Cruyff, pemain dan pelatih tersohor yang menerapkan filosofi sepak bola total football yang membidani lahirnya berbagai filosofi sepak terkenal seperti tiki-taka. Sebagai pemain, Jordi mengawali karier di Ajax Amsterdam, kemudian mengawali debut profesional bersama Barcelona pada 1994. Kemudian ia pindah ke Manchester United, memenangi Premier League dan bermain leg di La Liga pada 1999 hingga 2004. Di karier manajerial, Jordi memang jarang memiliki pengalaman berlatih, namun ia kerap menjadi strategic advisor atau bahkan direktur teknis.
Pada jabatan ini, Jordi berpengalaman di AEK Larnaca (Siprus), Maccabi Tel Aviv (Israel), dan Barcelona (Spanyol). Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself. Calvin Verdonk tampil sempurna. NEC Nijmegen tahan imbang tim asuhan Robin van Persie. Dalam pertandingan yang penuh tensi, Calvin Verdonk menunjukkan kemampuan luar biasa di lini belakang NEC Nijmegen. Meskipun tim asuhan Robin van Persie berhasil menekan, mereka harus puas dengan hasil imbang. Apa yang membuat penampilan Verdonk begitu mengesankan? Simak analisis lengkapnya dalam video ini. Bek timnas Indonesia Calvin Verdonk tampil penuh saat memperkuat NEC Nijmegen menghadapi Feyenoord dalam lanjutan Liga Belanda di Stadion Feyenoord, Rotterdam, Minggu dini hari waktu Indonesia. Calvin Verdonk yang biasanya menjadi bek kiri tersebut diturunkan di posisi yang berbeda. Pemain timnas Indonesia tersebut tampil sebagai bek tengah untuk NEC pada akhir pekan ini. Verdonk berduet dengan Bram Nuitink di jantung pertahanan NEC Nijmegen. Sementara posisi bek kiri ditempati Thomas Ouwejan. Bermain sebagai bek tengah bukan hal asing bagi Verdonk. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, bek timnas Indonesia tersebut berhasil menunaikan tugas sebagai bek tengah. Di timnas Indonesia, Calvin Verdonk juga kerap diturunkan sebagai bek tengah. Tak heran jika Rogier Meijer sebagai juru taktik NEC Nijmegen mempercayai Calvin Verdonk sebagai bek tengah. Serangan demi serangan Feyenoord bisa dijinakkan Verdonk dan kawan-kawan. Kolektivitas pemain-pemain NEC dalam bertahan cukup baik. Hal ini membuat lawan yang berusaha meraih kemenangan kandang pun seperti kehabisan akal membongkar pertahanan tim tamu. NEC bahkan sempat mencetak gol melalui Basar Onal. Namun wasit menganulirnya sehingga angka di papan skor tidak berubah. Skor imbang tanpa gol menutup hasil akhir laga. Hasil ini jadi modal bagus bagi NEC Nijmegen. Robin van Persie yang menjabat sebagai pelatih Feyenoord harus menerima kenyataan anak asuhnya gagal mencetak gol. Pasalnya, Feyenoord sangat mendominasi jalannya laga. Tim tuan rumah menguasai bola lebih dari 70% dan melepaskan belasan tembakan. Sayang, tidak ada gol sampai akhir laga. Solidnya Calvin Verdonk dan kawan-kawan menyebabkan lini depan Feyenoord Rotterdam buntu. Tambahan 1 poin membuat Feyenoord terpaku di peringkat keempat dengan 44 poin. NEC juga tidak beranjak dari peringkat ke-12 dengan 26 poin. Di pekan berikutnya, NEC bakal menghadapi Go Ahead Eagles. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself. Gol debut Olero menjadi championship ini lebih dari sekedar gol, ini awal baru. Olero sukses mencetak gol debutnya di ajang championship bersama Oxford United dan dalam wawancara pasca pertandingan, ia tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Apa yang membuat gol ini begitu spesial baginya?
Apa pesan penting yang ingin ia sampaikan kepada fans Oxford United? Baca penuturan lengkapnya dalam video ini. Calon pemain timnas Indonesia Ole Romenyi memberikan kata-katanya setelah mencetak gol debut di Championship bersama Oxford United. Ole Romenyi bermain sebagai starter saat Oxford United menjamu Coventry City di Kassam Stadium Sabtu (1 Maret 2025). Pemain 24 tahun yang sudah menjadi warga negara Indonesia itu dipasang sebagai target man di depan. Coventry unggul lebih dulu pada menit ke-7 lewat gol Jack Rudoni. Kedudukan 1-0 bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Ole Romenyi menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-53. Ini adalah gol perdana mantan pemain FC Utrecht itu di kasta kedua Liga Inggris. 5 menit berselang, tim besutan Frank Lampard kembali unggul lewat gol Apron Mason Clark, skor menjadi 2-1 untuk Coventry. Oxford United berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-62 melalui gol Elliot Moore. Akan tetapi pada menit ke-71, Coventry mencetak gol ketiga lewat aksi Tatsuhiro Sakamoto. Skor akhir 3-1 untuk kemenangan Coventry. Selepas pertandingan, Ole Romenyi memberikan kata-katanya di Instagramnya. Selalu tegakkan kepala. Lanjut ke yang berikutnya, ujarnya. Meski kalah, Ole Romenyi nampaknya semakin bersemangat untuk pertandingan Oxford United berikutnya. Selanjutnya, Oxford United melawan Norwich City pada 8 Maret 2025. Saat ini Oxford United berada di posisi ke-18 klasemen dengan 38 poin. Mereka terpaut 3 tingkat dari zona degradasi. Erick Thohir terkejut. Kabar Elkan Bagot tolak timnas Indonesia awalnya minta dirahasiakan, Kluivert langsung bertindak. Erick Thohir sempat meminta agar kabar mengenai Elkan Bagot yang menolak bergabung dengan timnas Indonesia disimpan rapat-rapat. Namun reaksi cepat datang dari Patrick Kluivert yang langsung mengambil langkah untuk mengatasi situasi tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan tersebut? Baca selengkapnya di video ini. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Ketum PSSI, Erick Thohir dikatakan sudah mengetahui soal kabar Elkan Bagot menolak gabung ke timnas Indonesia. Hal itu disampaikan pengamat sepak bola Roni Pangemanan alias Bung Ropan dalam kanal YouTube pribadinya. Bung Ropan, sapaan akrabnya, awalnya membahas kemungkinan Elkan Bagot tidak akan dipanggil ke timnas Indonesia arahan pelatih Patrick Kluivert. Sebenarnya Elkan Bagot sudah dari kemarin yang lalu saya sudah dapat kabar dan meminta izin untuk mengupload. Namun Pak Erick Thohir mengatakan ya tunggu dulu untuk Elkan Bagot karena ada berita berseliweran kalau dia tidak akan bermain untuk timnas Indonesia, ujar Bung Ropan. Bung Ropan menjelaskan Elkan Bagot sendiri yang menolak untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Sebab alasannya adalah karena sang bek tengah berusia 22 tahun ini fokus kembali kepada permainan terbaiknya usai absen panjang akibat cedera. Patrick Kluivert sudah menghubungi Elkan Bagot Red. Kluivert ingin menanyakan bagaimana kebugaran dan kesiapan dia, apakah bisa memperkuat timnas Indonesia, tambahnya. Bung Ropan menegaskan bahwa Kluivert tidak bermasalah dengan penolakan Bagot karena memiliki banyak bek tengah di skuadnya. Tapi Bagot menjawab bahwa untuk sementara dia akan fokus di klubnya, bukan berarti tidak ingin main di Indonesia, tapi sementara ini fokus dulu di klub, kata Bung Ropan.
Ingin mendapatkan menit bermain lebih banyak tampil, nanti mungkin berikutnya bisa ikut tampil. Patrick Kluivert tidak memaksakan tambahnya. Sementara itu, jurnalis Bung Harpa dalam kanal YouTube-nya pun menyoroti kabar Elkan Bagot yang menolak dipanggil timnas Indonesia. Kabar yang kurang menggembirakan boleh dipastikan hampir pasti dia dalam kurung. Elkan Bagot, Red, tidak akan membela timnas Indonesia setidaknya sampai Maret 2025, kata Bung Harpa. Setidaknya di Maret ini, kita jangan berpikir dia akan tampil karena sudah dikonfirmasi tidak dipanggil, tambahnya. Bung Harpa tidak berbicara tentang alasan Bagot tak dipanggil, tetapi kembali menyinggung soal isu perseteruan dengan Shin Tae-yong. Ini sedikit menggelitik karena isunya dia sempat berseteru dengan Shin Tae-yong. Namun Shin Tae-yong sudah tidak ada, tapi dia tetap tidak dipanggil, tambah Bung Harpa. Sementara itu, media Inggris Blachpo Gazette memberikan laporan mengenai penampilan Bagot sejauh ini. Menurutnya, pemain asal Ipswich Town itu telah membangun pertahanan dengan sangat solid bersama Oli Chasey. Ada beberapa momen yang gelisah, namun secara keseluruhan dia tampil dengan sangat solid di lini pertahanan, membangun kerjasama yang kuat dengan Oli Chasey, ulas media Inggris itu. Menjadi pemain kidal yang natural selalu memberikan dorongan tambahan dan membantunya dalam berbagai situasi, tambahnya. Menurut Blachpo Gazette, Bagot telah tampil dengan apik ketika dibutuhkan, namun memang cederanya membuatnya tidak sering bermain. Dengan hanya 10 penampilan di liga sejauh ini, Bagot akan berharap untuk mendapatkan kesempatan bermain lebih menjelang bulan-bulan akhir di musim ini, ulas Blachpo Gazette. Ketika dia bermain, peminjamannya bisa dianggap kesuksesan. Namun hanya karena cederanya di awal musim. Dia tidak sering bermain. Tambahnya, oleh karena itu adalah hal yang masuk akal jika sang bek tengah ternyata belum siap untuk kembali ke timnas Indonesia untuk bulan Maret ini. Mungkin di bulan Juni nanti ketika timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang, Bagot akan lebih siap untuk tampil. Persiapan maksimal. Nova Arianto boyong 30 pemain timnas U17 Indonesia ke Dubai dan Arab Saudi menatap Piala Asia U17 2025. Piala Asia U17 2025 menjadi ajang yang sangat penting bagi Indonesia dan Nova Arianto sudah memulai persiapan dengan membawa 30 pemain ke Dubai dan Arab Saudi. Apa yang akan mereka lakukan di sana? Bagaimana latihan intensif di luar negeri bisa membantu kesiapan tim? Temukan informasi lengkapnya di sini. Kabar gembira untuk penggemar timnas Indonesia, persiapan matang tim U17 menjelang Piala Asia U17 2025. Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, telah mengungkapkan rencananya untuk membawa 30 pemain ke Dubai dan Arab Saudi guna mempersiapkan timnas U17 Indonesia dalam menghadapi Piala Asia U17 2025. Kejuaraan yang akan digelar pada 3 hingga 20 April 2025 ini akan menjadi ajang penting bagi skuad Garuda Asia yang tergabung di grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Pentingnya ajang ini tentu tidak bisa dianggap remeh. Timnas U17 Indonesia memulai persiapan jauh-jauh hari dengan menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC jangka panjang yang dimulai sejak tahun lalu. Bahkan TC tahap kedua baru saja selesai pada 25 Februari 2025. Sebagai mantan asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto telah menyiapkan program latihan yang fokus pada fisik dasar dan peningkatan massa otot para pemain untuk memastikan mereka siap menghadapi tantangan berat di Asia.
Selain itu, Nova juga menekankan pentingnya kedisiplinan, tidak hanya dalam latihan tetapi juga dalam menjaga pola makan dan istirahat. Bahkan untuk menunjang kesiapan mental pemain, Nova turut menggandeng tim psikolog. Dengan persiapan matang ini, Nova berharap para pemain bisa tampil maksimal dan fokus dalam menghadapi setiap pertandingan. Target utama bagi timnas U17 Indonesia adalah lolos ke Piala Dunia U17 2025. Untuk itu, mereka diwajibkan finish di posisi kedua atau lebih baik di grup C. Karena hanya tim yang mencapai perempat final Piala Asia U17 2025 yang berhak melaju ke Piala Dunia U17. Melihat peluang yang terbuka lebar, Nova percaya bahwa timnya mampu meraih target tersebut, terutama dengan pemain-pemain terbaik yang telah terpilih selama TC. Sebagai bagian dari persiapan akhir, timnas U17 Indonesia akan menjalani TC di Bandung pada 3 Maret 2025 sebelum berangkat ke Dubai pada 16 Maret. Di Dubai, tim akan melakukan 4 laga uji coba untuk semakin mematangkan strategi dan permainan. Semua penggemar timnas Indonesia tentu menanti dengan antusias, berharap skuad Garuda Asia bisa membawa kejayaan di Piala Asia U17 2025 dan mengukir sejarah baru di dunia sepak bola Indonesia.